Media sosial adalah panggung yang tak pernah sepi dari drama, humor, hingga kontroversi. Dalam riuhnya jagat digital Indonesia, baru-baru ini sebuah video berdurasi pendek membuat banyak pasang mata berhenti menggulir layar mereka. Video itu menampilkan sosok seorang Habib, tokoh agama bergelar terhormat, tengah melakukan aksi yang tak biasa. Di hadapan publik, dalam suasana yang tampak seperti acara pengajian atau peringatan Hari Besar Islam, sang Habib terlihat memegang sepotong bolu. Namun yang membuat gempar bukan sekadar bolunya, melainkan fakta bahwa bolu tersebut sudah ia gigit, dan kini dilelang ke hadirin yang hadir. Aksi itu tentu saja bukan sekadar spontanitas kosong. Dalam narasi video yang diunggah oleh akun X Foto Dakwah pada 10 Juni 2025, dituliskan kalimat menggugah. Gimana nih kalau kayak begini? Ada yang tahu bagaimana hukumnya? Coba komentar. Dengan gaya bahasa yang ringan namun menggoda polemik, unggahan itu menjadi bahan diskusi yang ramai, bahkan memecah dua kubu. Mereka yang menganggap tindakan itu tidak pantas, dan mereka yang membelanya sebagai bagian dari tradisi lokal serta cara mengumpulkan dana amal. Sosok dalam video itu dikenal luas, terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Dialah Habib Mustafa Al-Haddar, penceramah populer yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang santai, jenaka, dan penuh sentuhan humor namun tetap berisi nilai-nilai agama. Ia diyakini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang membuat namanya memiliki aura tersendiri, khususnya bagi kalangan masyarakat yang memuliakan zuriyah, keturunan Nabi. Tak heran, sebagian masyarakat memberikan penghormatan luar biasa kepada dirinya. Dalam video yang viral itu, Habib Mustafa bukan hanya menawarkan bolu yang telah ia gigit, tetapi juga menyisipkan doa bagi siapapun yang membelinya. Insya Allah beli makanan ini. Mudah-mudahan hatinya lembut. Amin. Barokah. Amin. Ujarnya, sambil tersenyum. Ucapan tersebut, bagi sebagian orang, terdengar penuh keberkahan. Namun bagi sebagian lain justru dianggap mencampuradukan ajaran agama dengan hal yang tak patut. Di balik kejadian itu, sebenarnya ada satu tradisi lama yang masih hidup di berbagai wilayah Indonesia, terutama di pelosok-pelosok daerah, safrah amal. Ini adalah istilah untuk acara penggalangan dana dalam bentuk lelang barang, baik berupa makanan, pakaian, bahkan kadang-kadang benda simbolik seperti sajadah bekas imam masjid atau kitab tua peninggalan kiai. Tradisi ini memiliki tujuan mulia, mengumpulkan dana untuk membangun atau merenovasi masjid dan musala. Dan inilah konteks yang luput ditampilkan dalam potongan video viral tersebut. Beberapa netizen yang mengenali latar tempat dan orang dalam video pun mulai angkat bicara, memberikan klarifikasi dan pembelaan. Seorang pengguna bernama Rusdi Muhammad menulis, biasanya bukan cuma kue, kalau nggak salah itu acara safrah amal. Duit hasil penjualan buat musala atau masjid yang mau renovasi. Ciri khas Habib Mustafa memang begitu, suka bercanda. Dan beliau sering mengisi acara seperti itu. Senada dengan itu, Muhammad Iqbal, seorang warga Banjarmasin, menyayangkan potongan video tersebut dipersepsikan secara keliru. Ini di tempat saya, Min, Banjarmasin. Jangan gitu komennya. Jadi hate semua. Beliau biasa guyon. Videonya juga dipotong. Kami di sini memuliakan para kiai dan alim ulama, tapi tidak seperti yang dibilang melebih-lebihkan, tulisnya dalam kolom komentar. Pernyataan ini diperkuat oleh netizen lain, Rama Adan, yang menjelaskan bahwa uang hasil lelang bukan dikantongi pribadi oleh Habib, tetapi dikumpulkan untuk kegiatan sosial dan pembangunan sarana ibadah. Namun demikian, klarifikasi tidak serta-merta menenangkan semua pihak. Reaksi publik tetap beragam, mencerminkan realitas masyarakat yang kompleks dan plural. Sebagian warganet tetap menganggap tindakan melelang bolu bekas gigitan sebagai sesuatu yang janggal. Bagi mereka, meskipun niatnya baik dan hasilnya untuk kebaikan, cara penyampaiannya menyalahi nilai kesopanan dan kebersihan. Ada pula yang menyoroti aspek kesehatan, menekankan bahwa menjual makanan yang telah digigit adalah tindakan tidak higienis, apalagi dalam acara terbuka. Dari sisi lain, sebagian kelompok justru menilai bahwa kontroversi ini terlalu dibesar-besarkan. Mereka melihat adanya ketimpangan cara masyarakat menilai tindakan tokoh agama jika dibandingkan dengan selebriti atau influencer.
Kalau artis jual air bekas cuci muka atau kaos bekas keringatnya, laku jutaan gak ada yang protes. Tapi kalau Habib, langsung heboh, tulis salah satu netizen. Komentar ini memperlihatkan adanya lapisan lain dalam polemik ini, yaitu persoalan persepsi publik terhadap siapa yang melakukan tindakan, bukan hanya apa yang dilakukan. Tak bisa dipungkiri, gelar Habib membawa beban ekspektasi tinggi di tengah masyarakat. Seseorang yang menyandang gelar itu seringkali dianggap tidak boleh sembarangan bertindak, bahkan dalam hal bercanda. Karena itulah, ketika ada tindakan yang menyimpang dari citra umum tokoh agama, masyarakat cenderung bereaksi lebih keras. Ini adalah tantangan besar bagi para tokoh agama kontemporer. Bagaimana tetap menjadi pribadi yang hangat dan dekat dengan umat, tetapi juga tetap menjunjung marwah dan kewibawaan keulamaan. Dalam kasus Habib Mustofa Al-Haddar, bisa jadi niatnya tulus, metodenya spontan dan bersifat lokal, tetapi dampaknya meluas ke ruang digital yang tidak mengenal batas wilayah dan budaya. Apa yang bagi masyarakat Banjarmasin dianggap sebagai bagian dari tradisi, bisa dianggap aneh, lucu, atau bahkan melecehkan di mata masyarakat luar. Inilah kenyataan dunia maya hari ini. Konten bisa viral tanpa konteks, dan persepsi bisa terbentuk tanpa klarifikasi. Sementara itu, sejumlah tokoh agama dan cendekiawan mulai memberikan pendapatnya. Beberapa mengatakan bahwa safrah amal adalah praktik yang sudah berlangsung lama dan memiliki dasar sosial religius yang kuat. Namun ada pula yang menyarankan agar bentuk lelang semacam itu dikemas dengan lebih baik agar tidak menimbulkan fitnah atau kesan yang keliru. Apalagi di era di mana semua orang bisa merekam, memotong, dan menyebarkan video dalam hitungan detik. Dari sisi dakwah, para mubalik masa kini dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana menyampaikan nilai agama dengan cara yang komunikatif, tetapi tetap menjaga kesakralan. Dalam dunia yang makin cepat dan sensasional ini, peran pendakwah tak lagi sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mengelola persepsi publik. Setiap kata, setiap candaan, bahkan setiap gerakan tubuh bisa menjadi konten yang dipelintir atau disalahartikan. Kejadian ini adalah potret kecil dari dinamika besar yang sedang terjadi di Indonesia. Benturan antara tradisi dan modernitas, antara dakwah dan viralitas, antara niat baik dan persepsi publik yang cepat bereaksi. Jika dicermati lebih dalam, yang sedang diuji bukan hanya Habib Mustofa atau tradisi safrah amal, tetapi juga ketahanan masyarakat kita dalam menyikapi perbedaan dan konteks. Kita diuji untuk menahan diri, untuk menunda penilaian sebelum memahami, dan untuk tetap menghormati walau tidak selalu menyetujui. Sebab kadang, bukan tindakan yang salah, tapi cara melihat kita yang terlalu sempit. Atau bisa juga sebaliknya, ketika kekeliruan dibiarkan berlindung di balik dalih tradisi, dan kritik justru dianggap sebagai permusuhan. Di titik ini, hanya kebijaksanaan yang bisa membimbing kita untuk menilai mana guyonan yang mendidik, mana yang melemahkan nilai agama.